Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek 3, yaitu Sica Ayu, Rancangan Bangun Sistem Smart Kecamatan Indramayu berbasis AI, optimalisasi layanan administrasi publik digital melalui pendekatan smart governance. Dengan berjudul yaitu Rancangan Bangun Sistem Smart Kecamatan Indramayu berbasis Artificial Intelligence untuk optimalisasi layanan administrasi publik digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Septiana dan rekan saya yaitu Alif Fadila dan Agung Novian Pradana. Selanjutnya akan menjelaskan PPT-nya itu realita birokrasi konvensional gesekan dalam pelayanan. Yang pertama, ketergantungan fisik interaksi langsung yang diwajib kantor kecamatan menciptakan antrean panjang dan membuang waktu produktif masyarakat. Yang kedua, fragmentasi data. Pencatatan dokumen manual meningkatkan risiko kesalahan pengelolaan atau human error dan hilangnya riwayat data administrasi. Yang ketiga, kebutaan informasi. Akses informasi prosedur yang sangat terbatas, mengharuskan warga datang hanya untuk bertanya persyaratan layanan. Selanjutnya, transformasi pelayanan tradisional vs Sica Ayu. Yang birokrasi tradisional, manual, dan berbasis di kertas. Buat berhari-hari ya proses bertahap, tanya petugas dan antri fisik, dan blind proses atau status tidak jelas. Buat smart governance atau Sica Ayu, yaitu digital platform website atau website dan mobile yang real time atau pengajuan dan validasi instan. Buat ketiga, asisten Sica Ayu AI atau chatbot 24 jam. Real time tracking via dashboard warga. Selanjutnya, 3 pilar tantangan pengembangan. Yang pertama, arsitektur atau bagaimana membangunnya, merancang dan membangun sistem digital yang kokoh dan terukur untuk menampung kompleksitas layanan administrasi publik tingkat kecamatan. Yang kedua, efisiensi, bagaimana mempercepatnya, mengubah birokrasi manual menjadi alur kerja digital yang secara langsung meningkatkan efektivitas waktu dan efisiensi petugas. Yang ketiga, aksesibilitas, bagaimana menjembataninya, memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa hambatan. Visi Sica Ayu Fondasi Smart Governance Indramayu. Yang pertama, digitalisasi penuh, mewujudkan ekosistem administrasi publik yang 100% berbasis digital dan paperless. Yang kedua, efisiensi maksimal, memangkas waktu birokrasi dan meningkatkan produktivitas aparatur kecamatan. Yang ketiga, akses tanpa batas, memberikan layanan yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, katalisator Smart City, menjadi pionir implementasi smart governance yang siap diintegrasi dengan infrastruktur Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, memperkenalkan Sica Ayu atau Smart Kecamatan Indramayu. Yang pertama, dashboard pintar, navigasi layanan terpusat atau layanan digital pengaduan bansos. Yang kedua, tracking real-time indikator status pengajuan dokumen atau menunggu diproses selesai. Sica Ayu AI chatbot interaktif untuk panduan instan. Yang terakhir, portal admin, dashboard verifikasi web khusus untuk pendukung kecamatan.
ekosistem arsitektur Cicahayu, lapisan yang pertama lapisan antarmuka, aktor warga, mobile, app, dan admin kecamatan web portal. Fungsinya interaksi pengguna, pengunggah dokumen, pemantauan status. Yang kedua, lapisan logika, teknologi Laravel web, dan Flutter mobile. Terintegrasi dengan metode Agile modul Cicahayu AI untuk memproses keyword dan routing layanan. Yang ketiga, lapisan antarmuka, aktor warga, mobile, app, dan admin kecamatan web portal. Fungsinya interaksi pengguna, pengunggah dokumen, memantau status. Yang terakhir, lapisan basis data, teknologi Firebase dan Superbase. Fungsinya menyimpan arsip terpusat, autentikasi pengunggah, dan riwayat pengajuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Agung. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ara. Selanjutnya ada The Citizen Journey atau alur aktivitas layanan. Langkah pertama ada registrasi atau autentifikasi, yaitu input NIK dan identitas untuk validasi akses masuk ke ekosistem warga. Langkah kedua ada konsultasi atau AI opsional. Warga yang bingung dapat bertanya ke chatbot AI untuk rekomendasi jalur layanan. Langkah ketiga, pengajuan digital, pemilihan layanan IG atau surat pengantar izin usaha, pengisi form digital, dan unggah berkas fisik. Langkah keempat, monitoring real-time, sistem pembaruan status menjadi diproses admin, memverifikasi, dan status berubah menjadi selesai beserta notifikasi. Selanjutnya, routing engine atau mekanisme Cicahayu AI. Yang pertama ada input warga, natural language. Saya mau buat usaha kecil-kecilan di rumah, bukan surat apa ya. Terus AI processing node, analisis sistem dan konteks keyword extract buat usaha kecil rumah. Terus output layanan ada direct link, izin usaha mikro, IUMK atau syarat otomatis, KTP, surat pengantar, RT RW, foto tempat usaha. AI memangkas kebingungan warga dengan menerjemahkan bahasa sehari-hari menjadi prosedur birokrasi yang tepat sasaran. Selanjutnya ada peta ekosistem data terpusat. Itu ada model layanan publik terhubung ke tabel pengajuan dan dokumen, melacak riwayat, pembuatan surat. Identitas warga tervalidasi NIK. Itu ada modul pengaduan, terhubung ke laporan, infrastruktur warga beserta foto bukti lapangan. Terus ada modul bantuan sosial atau bansos, relasi man to man, memastikan transparansi data penerima program bantuan pemerintah. Data profil warga menjadi jangka angkor tunggal untuk seluruh layanan. Selanjutnya ada aktor atau warga, kapabilitas warga atau aplikasi mobile. Yaitu akses utamanya ada di profil kecamatan dan berita publik. Terus ada tindakan, ajukan berkas, digital laporan, masalah lingkungan, dan akses chatbot AI. Terus ada hak akses, memantau dan mengumpah data mandiri. Terus ada aktor admin, otoritas admin, dashboard, akses utama, pemantauan seluruh arus data kecamatan, tindakan verifikasi, validasi dokumen, ubah status layanan, proses dan masuk. Terus ada hak akses, manajemen database, penggunaan dan kontrol layanan publik. Selanjutnya ada mesin pembangunan siklus iterasi Agile. Perencanaan, planning, identifikasi kebutuhan layanan kecamatan, dan pemetaan alur birokrasi.
Pertama ada evaluasi review, penyesuaian fitur berdasarkan feedback masyarakat untuk iterasi berikutnya. Terus ada pengembangan development, yaitu ada codingan lintas platform web untuk admin, mobile untuk warga, dan integrasi AI. Terus ada perancangan desain, pembuatan UI UX, mockup di Figma atau arsitektur database IRD. Yang terakhir ada pengujian testing, yaitu ada validasi fungsional, black box dan uji penerimaan penggunaan UAT. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi atau tech stack. Ada yang pertama ada Figma, desain UI UX, prototyping, sistem. Yang kedua adalah Laravel, framework backend, dan portal admin. Yang ketiga ada portal framework mobile app untuk warga. Terus yang keempat ada Firebase dan Supabase, manajemen database, real time, dan autentifikasi cepat. Yang terakhir ada Visual Studio Code dan SAPP untuk lingkungan pengembangan server lokal. Selanjutnya peta jalan pengembangan 4 bulan. Bulan pertama, fondasi desain, persiapan survei, mitra ke kecamatan, wawancara, dan penyusunan mockup UI UX. Bulan kedua ada pengembangan inti, codingan front end dan back end, integrasi database, dan implementasi fitur CCAYU AI. Bulan ketiga, pengujian dan stabilisasi, uji coba sistem, black box, dan UAT, serta identifikasi bug. Bulan keempat, penyempurnaan dan finalisasi, perbaikan sistem, optimalisasi, performa, dan penulis laporan akhir proyek. Selanjutnya, otak di balik CCAYU, pembagian tugas tim, Alif, Fadila, pada utamanya membangun website admin, fokus menganalisis dan merancang portal kontrol backend untuk efisiensi verifikasi petugas kecamatan. Terus ada Gunawan Pradana, peran utamanya membangun aplikasi mobile, fokus merancang antarmuka, ramah pengguna, UI UX, dan front-end mobile untuk interaksi langsung warga. Yang terakhir ada Tiara Septiana, peran utamanya analisis sistem dan penyusunan dokumen, fokus merumuskan arsitektur logika sistem, UML, dan menyelaraskan solusi teknis dengan prosedur birokrasi pemerintahan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alif. Oke, kita lanjut ke ekspektasi kinerja dan validasi sistem. Nah, di sini dari segi registrasi itu sudah aman, terus juga ada pengunggahan dokumennya itu stabil dan bisa mengunggah dokumen apa saja di dalam upload datanya. Terus juga ada status layanan sinkron real time antara web dan aplikasi. Jadi sudah terintegrasi datanya. Nah, di sini ada uji fungsionalitas di mana di sini memastikan integrasi tanpa celah, mulai registrasi yang aman, terus juga pengunggahan dokumen stabil, dan juga status layanan sinkron real time antara web dan aplikasi. Jadi insya Allah minim kesalahan gitu. Nah, di yang kedua adanya uji penerimaan pengguna atau UAT. Di sini mengukur tingkat kemudahan atau usability, yaitu hasil ekspektasinya masyarakat awam ini dapat mengoperasikan alur pengajuan dan chatbot AI tanpa perlu panduan manual fisik. Meskipun dari kami di awalnya itu ada panduan gitu, tapi dengan dashboard yang kami sediakan atau yang kami buat itu dashboardnya lebih ke menyesuaikan dengan masyarakat gitu. Jadi siapapun bisa menggunakan dashboard ini dengan baik. Nah, dari hasil akhir transisinya mulus dari tatap muka fisik ke pelayanan digital mandiri. Oke, kita lanjut ke dampaknya.
Nah, di sini ada dampak langsung aplikasi si Cahayu terhadap Indramayu yang mungkin ya ketika nanti aplikasi ini launching gitu. Yang pertama, adanya efisiensi waktu yang signifikan, di mana mengeliminasi antrean fisik dan memangkas waktu pengurusan birokrasi dari hitungan hari menjadi menit. Dan juga yang tadinya misalkan waktu pelayanan di kecamatan itu hanya dari pagi sampai sore, dengan adanya chatbot atau AI, siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu bisa menanyakan untuk pelayanan yang ada di Kecamatan Indramayu ini. Poin kedua adalah transparansinya 100%, di mana sistem tracking real time ini menghilangkan ketidakpastian. Jadi warga ini tahu persis di mana dan oleh siapa dokumen ini akan diproses gitu. Nah, yang ketiga adanya asisten virtual 24/7 yang dimana tadi sudah saya sebutkan. Di sini kita adanya chatbot yaitu si Cahayu AI ini menurunkan beban kerja aparatur sipil dengan menangani pertanyaan yang repetitif warga secara otomatis dan akurat. Jadi kita udah setting di sananya dan sesuai dengan data atau dokumen-dokumen yang ada di Kecamatan Indramayu ini. Nah, mungkin untuk kedepannya di mana cakrawala masa depan atau peta skalabilitasnya, yang pertama kita bisa mengupgrade ke machine learning, di mana meningkatkan kecerdasan chatbot si Cahayu AI ini agar mampu memahami konteks percakapan yang lebih kompleks dan bahasa daerah. Mungkin ini di bagian chatbotnya, karena di kami juga udah menggunakan machine learning di bagian adminnya, yaitu ada juga yang berbasis rekomendasi gitu. Nah, terus yang kedua adanya integrasi pemerintah pusat, yaitu menyambungkan database Cahayu ini langsung ke server pusat kependudukan atau disebut Capil. Di sini untuk validasi mulai dari ini yang tingkat nasional gitu. Jadi datanya langsung ada gitu. Nah, terus yang terakhir adanya penguatan security, karena di sini kita masalahnya adalah di data gitu, maka security kita tuh harus sangat aman gitu. Jadi mungkin kedepannya implementasi autentikasi, biometrik, dan enkripsi lanjutan untuk menjamin keamanan data warga tingkat tinggi. Jadi lebih aman dan terpercaya gitu. Nah, oke, mungkin untuk penutup sebelum kita demo, di sini membangun Indramayu yang lebih cerdas atau layanan digital pada satu waktu. Jadi si Cahayu ini bukan sekedar aplikasi, ini adalah cetak biru untuk masa depan smart governance yang responsif, transparan, dan berpusat pada masyarakat. Oke, kita mulai ke demo aplikasinya. Mungkin sebentar saya akan share. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Lip. Udah. Oke, mungkin kita demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Mas Agung. Mungkin dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Alif. Di mode HP dulu, Lip. Expect. Oke. Pertama itu ada menu login. Di sini juga bisa login menggunakan akun Google, dan juga kita bisa registrasi akun mandiri. Misalnya kita mau registrasi akun mandiri, kita bisa daftar akun. Boleh klik ke daftar akun, Lip. Nah, di sini ada tampilan registrasi daftar akun. Itu ada masukkan nama lengkap, terus email, sama password.
kebetulan kami sudah membuat akun, jadi kita back lagi aja ke halaman login. Tolong masukkan akunnya. Oke, pertama ada tampilan dashboard di dalam aplikasi. Yang di bagian atas itu ada nanti ada profil pengguna aplikasinya, terus beserta nama, terus ada tulisan berwarna hijau, yaitu membuktikan akun itu, akun pihak user itu sudah terverifikasi. Terus di pojok kanan atas ada menu notifikasi, terus ada menu fitur buat mode gelap. Nah, kenapa sih kami menambahkan fitur mode gelap? Supaya pengguna buat yang lansia, yang punya umur sudah 30 tahun, terus udah masuk masa tuanya, itu bisa nyaman menggunakan aplikasi yang kami buat ini. Terus di bawahnya ada status buat mengajukan layanan atau mengajukan buat yang buat lubang jalan itu apa namanya, Lip? Infrastruktur. Nah, iya, itu pengaduan infrastruktur. Itu ada yang udah selesai dan diproses gitu. Jadi kita tiap user tuh tahu laporan kita tuh udah nyampe mana, entah nyampe masih diproses kah atau udah selesai gitu. Terus di bawahnya ada layanan utama. Di layanan utama ada menu laporan, terus surat menyurat, ada bansos dan dashboard AI. Terus kita bisa dilihat semua di bagian layanan utama. Oke, itu ada profil kecamatannya. Jadi kita tahu profil kecamatannya apa aja, entah visi misi dari kecamatannya, terus dan lain sebagainya. Terus ada lokasi kecamatannya, biar pihak user itu tahu gitu lokasi kecamatan informasi itu di mana gitu. Itu untuk mempermudah pihak usernya gitu intinya. Terus di bawahnya ada kabar warga. Nah, kabar warga itu fungsinya buat semisal di kecamatan itu ada berita-berita, entah berita bantuan sosial, berita tentang kemanusiaan, tentang lain sebagainya, kita bisa lihat di kabar berita ini. Nah, mungkin tampilannya seperti kayak gini. Pengumuman, terus ada agenda, terus ada bantuan. Terus di bawahnya ada akses cepat. Terus ada cek status pengaduan. Nah, cek status pengaduan tuh sama seperti yang paling atas, tapi ini lebih kompleks gitu, lebih tahu alurnya gitu. Jadi ada diproses, terus intinya ACC lah, segala macam itu tuh lebih kompleks dan bisa dilihat gitu. Terus di bawahnya ada bantuan dan fak. Nah, di situ isinya ada kayak email kecamatannya, terus nomor WA admin dari kecamatannya, terus ada
panduan-panduan lainnya gitu. Oke, balik lagi ke dashboard utama, Lip. Nah, terus ini ada pengajuan aktif. Nah, pengajuan aktif tuh semisal kita membuat surat pindahan, surat apa, itu bisa dicek juga di sini. Entah suratnya udah diproses, entah belum, itu bisa tahu lewat pengajuan aktif. Oke. Selanjutnya ke layanan. Ke layanan, geser ke kanan. Layanan yang itu, yang logo kertas. Boleh ke laporan dulu kalau bisa. Kalau mau ke laporan dulu boleh. Mana Lip, belum berubah. Bentar, aku lagi. Tadi kita udah berubah belum? Iya dah. Gigitannya belum berubah, Lip. Maaf teman-teman, di sini ada keganggu sama sinyal. Gimana? Ini masuk nggak ke layanan digital? Belum, Lip. Coba itu dulu, di share screen-nya dimatiin dulu, nyalain lagi coba. Oke. Nah, kita masuk ke halaman layanan digital. Nah, di sini ada beberapa layanan-layanan yang ibaratnya mau kita ajuin gitu. Layanan apa? Entah surat perpindahan surat domisili, surat pengantar KTP, terus ada pembuatan kartu keluarga dan lain sebagainya gitu. Misal kita contoh aja ke surat domisili. Oke, di sini ada langkah-langkah pengisiannya gitu, ada langkah-langkahnya biar pihak user tuh tahu apa aja yang harus diisi, apa aja yang harus dipersiapin. Itu intinya. Langsung lanjut pengajuan formulir. Nah, kita bisa masukkan nick. Terus nama lengkap, keterangannya apa, terus upload dokumen yang harus disiapin. Oke, setelah sudah kirim pengajuan. (12) ya.
Ini sedang loading, teman-teman. Nah, ini ada pemberitahuan status berhasil gitu. Berhasil mengisi pengajuan formulir yang kita tadi isi gitu. Terus kita bisa lihat ke halaman dashboard, nanti otomatis muncul di pengajuan aktif gitu. Nah, itu ada statusnya sedang yang diproses. Oke, selanjutnya ada menu pengaduan. Nah, ini kenapa masih kosong, karena kita belum ngajuin pengaduan yang kita mau ajuin gitu. Jadinya tampilan ini masih kosong. Semisal kita mau ngajuin pengaduan, kita bisa klik icon tambah. Nah, di sini ada judul pengaduannya, misal jalan berlubang, kategorinya misal infrastruktur, deskripsinya, terus lokasinya di mana, nanti bisa upload berupa foto dan lain sebagainya gitu. Oke, berhasil di-upload. Kita refresh dulu, nanti bakalan muncul yang tadi kita aduin gitu. Terus kita lihat yang tadi pengaduan. Nah, otomatis muncul yang tadi kita barusan tadi kita isi di menu pengaduan gitu. Jadi itu ada muncul statusnya, yaitu menunggu gitu. Jadi menunggu dikonfirmasi oleh pihak adminnya gitu. Terus ada menunggu dan proses dan selesai gitu. Oke. Terus ada menu chatbot. Nah ya, ada AI-nya gitu. Jadi kita bisa konsultasi 24/7 gitu. Jadi enggak misal yang operasional kecamatan kan biasanya kan dari jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi di aplikasi ini kita bisa mengaksesnya kapan saja gitu. Ini untuk mempermudah pihak usernya gitu. Misal kita mau nanya apa, nanti dijawab sama AI-nya gitu. Ini AI-nya lagi menjawab tentang yang tadi Mas Alif nanya. Coba syarat KTP, Lip. Jaringannya agak kurang bagus. Mungkin ini terkendala sama jaringan ya. Nah, ini udah bisa. Tadi terkendala sama jaringan. Nah, ini AI beritahu apa syarat-syaratnya membuat KTP gitu. Jadi kita bisa baca dari chatbot ini. Di sini AI itu memberikan cara lengkap dan mudah dipahami gitu. Terus balik lagi, misal nanya lagi, coba jadwal buka sampai jam berapa.
Nah, jadi kita bisa nanya juga jam operasional kecamatan itu sampai jam berapa gitu. Nah, di sini ada juga. Ini dijelasin dari Senin sampai Jumat gitu, dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini terpampang jelas, diberitahu sama AI-nya gitu. Jadi misal kita mau datang ke sana, kita tahu jam-jamnya gitu. Intinya gitu. Oke, balik lagi ke dashboard utama. Ada lihat semua. Menu profil. Kecamatan. Nah, di sini ada profil kecamatannya. Tentang sejarah singkat kecamatannya, terus visi misi dan lain sebagainya gitu. Ini adalah tampilan dari profil kecamatannya. Oke, balik lagi Alif untuk visi misinya. Terus ada lokasinya gitu. Gimana sih lokasinya, tampilan lokasinya? Nah, ini adalah tampilan lokasinya. Semisal kita lihat rute otomatis nanti dialihkan ke Google Maps gitu, intinya gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ke menu profile. Nah, di sini di halaman utama menu profile ada paling atas itu ada profil usernya, yaitu foto profil, terus ada nama usernya yang tadi didaftarin akunnya, terus di bawahnya ada edit profile. Nah, kita bisa edit data dirinya di edit profile itu. Mungkin boleh dicoba nih. Nah, namanya Bayu, terus nicknya fotonya Lip. Nah, itu otomatis ada fotonya ya. Terus simpan perbarui, oke. Terus balik lagi. Nah, otomatis profil itu berubah ya. Yang tadinya namanya Boy jadi Bayu Hendra. Terus ada foto profilnya. Terus di bawah edit profile ada notifikasi. Boleh dilihat notifikasinya nih. Nah, ini untuk fungsinya untuk mematikan notifikasinya gitu. Misal nggak mau ada notifikasi terganggu apa gimana, itu bisa dimatiin lewat sini gitu. Intinya gitu. Oke, balik lagi Alif. Terus ada keamanan. Nah, keamanan ini kita bisa rubah kata sandi gitu, bisa rubah kata sandi. Kalau mau rubah kata sandi, kita bisa rubah kata sandi lewat sini.
Oke. Nah, otomatis pada selanjutnya berubah yang tadinya boy 123 menjadi boy 321. Tuh. Mungkin boleh dicoba, kita logout dulu terus masuk lagi. Masukkan email sama masukkan password yang baru tadi kita ganti itu. Oke, otomatis masuk lagi ke halaman dashboard. Terus ke menu profile lagi. Nah, itu ada riwayat layanan. Ada riwayat layanan. Nah, riwayat layanan itu fungsinya sama aja kayak di halaman dashboard, yaitu melihat status-status layanan yang kita kirimkan ke kecamatan gitu. Oke, balik lagi Alif. Selanjutnya riwayat pengaduan. Nah, sama kayak riwayat layanan, fungsinya juga sama, tapi ini mah khusus pengaduan kayak pengaduan infrastruktur apa itu dan lain-lain sebagainya gitu, bisa lihat di sini juga gitu. Balik lagi, terus bantuan juga sama seperti kayak di dashboard. Saya tadi jelasin mode gelap terang juga. Oke. Ya, mungkin aplikasi kayak gini tampilannya. Terus dilanjut tampilan websitenya yang akan dijelasin sama Alif Fadilah. Sokung. Sebelumnya maaf, sebelum menjelaskan websitenya, di aplikasi ada yang kelewat, itu fitur bansos ya teman-teman. Boleh di bansos. Nah, di sini ada cek status bansos. Jadi kita bisa ngecek lewat nik kita. Semisal bansosnya tuh apa ya, ibaratnya terdaftar nggak nik kita tuh sama pihak bansos, sama bansosnya gitu, bantuan pemerintahnya. Kita bisa cek. Oke. Ini di sini ada terverifikasi ya. Jadi terdaftar gitu di kita, terdaftar bansos gitu. Intinya gitu. Mungkin itu saja yang terlewat. Terus langsung lanjut ke penjelasan websitenya. Sama Mas Alif, boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke websitenya ya. Nah, di sini dari demo websitenya, ini kita mulai dari dashboard utamanya. Nah, di sini ada tampilan mulai dari beranda, layanan, kabar warga, terus juga ada sesi masuk atau login, dan juga ada daftar akun atau register. Nah, di sini kita bisa masuk dengan manual ataupun lanjut dengan Google. Misalkan karena ini akunnya admin, mungkin kita udah siapin username sama password untuk adminnya. Nah, misalkan kita masukkan di sini admin indramayu.id. Nah, kita masukin passwordnya. Oke, kita masuk langsung ke aplikasinya. Sorry, bentar. Oke, nah ini adalah bagian dari dashboardnya. Nah, di sini ini khusus untuk aktor admin gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur selection, yaitu yang pertama adanya dashboard yang tadi, yang awal, yang kita buat adminnya masuk. Terus juga nah,
Terus juga ada pengaduan, yang dimana pengaduan ini adalah data-data yang tadi sudah dimasukkan dari aktor pengguna atau user, yaitu masyarakat. Kayak misalkan, nah di sini ada yang tadi pelapornya itu namanya Boy, itu kategorinya mengenai infrastruktur, statusnya menunggu. Aksinya kita, jadi si admin ini nanti akan bisa untuk aksinya itu memproses ataupun pending ataupun selesai gitu. Jadi itu semuanya ada di adminnya. Nah misalkan ini ada detail pengaduannya, ada struktur infrastruktur di Jalan Pantura Lama. Ini statusnya menunggu, dilaporkan oleh Boy pada tanggalnya 2 Juni 2026. Terus ada detailnya, terus ada lampiran foto buktinya. Mungkin ini karena contoh ya, ini saya masukkan beberapa foto. Nah, kita bisa update statusnya. Di sini ada menunggu, diproses, selesai, dan ditolak. Misalkan kita masukkan ke di proses, misalkan simpan perubahan, nah maka update statusnya itu menjadi diproses, seperti itu. Oke, kita kembali ke daftar. Nah, di sini juga dari segi admin bisa ekspor berbentuk PDF, jadi bisa semuanya laporan ini bisa dijadikan PDF dalam satu file. Nah, terus ada fitur data penduduk, yang dimana data penduduk ini sesuai dengan data-data yang ada di Kecamatan Indramayu nantinya, sesuai per desanya gitu. Karena kan di Kecamatan Indramayu ada beberapa desa. Nah, ini baru beberapa desa yang ada yang sudah kita masukin. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan warga. Jadi dari segi adminnya itu bisa menambahkan warga. Enggak hanya adminnya harus daftar saja, seperti itu. Jadi misalkan ada masyarakat atau orang tua yang udah sepuh gitu, terus nggak bisa memasukkan data warganya, nah itu bisa dilakukan oleh si admin ini, seperti itu. Dan nantinya kemudian hari itu mungkin bisa dilakukan oleh keluarganya, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada laporan pengajuan. Nah, di mana ini adalah daftar laporan pengajuan dokumen. Ini ada pantau dan verifikasi dokumen persyaratan pelayanan publik dari aplikasi Modal Secahayu. Nah, seperti yang tadi udah disubmit oleh Bayu Wardana, tadi kan namanya sudah ganti jadi Bayu Wardana ya. Nah, di sini di tanggal 2 Juni 2026. Nah, suratnya jenis layanannya yaitu surat domisili. Nah, ini ada kode suratnya juga. Nah, di sini ada detail data pemohon, mulai dari nik, nama, keterangan. Nah, di sini ada dokumen lampirannya. Tadi lampiran yang sudah kita masukkan. Nah, di sini kita bisa langsung status kelola, misalkan set diproses gitu. Oke, sebentar. Oke, nah status pengajuan layanan wilayah diperbarui. Nah, di sini ada di atasnya gitu. Misalkan segarkan data. Nah, terus selain itu di sini ada fitur dari bantuan sosialnya. Nah, bantuan sosial ini adalah beberapa program yang nantinya Kecamatan Indramayu bakal adain mengenai bantuan sosial untuk masyarakatnya. Misalkan nanti tuh ada program satu sarjana satu desa, misalkan, itu juga ada program BPNT atau apapun. Nah, nanti akan ada di sini. Dan polanya itu ada apa ya? Nama-nama atau nomor-nomor nik yang sudah terdaftar, seperti yang tadi terintegrasi dengan adanya fitur bansos di aplikasi Si Cahayunya. Nah, terus kita masuk ke agenda kecamatan. Nah, di agenda kecamatan ini tadi menyesuaikan dengan kabar warga. Nah, kabar warga itu nantinya akan muncul dari uploadan agenda kecamatan dari si admin gitu. Misalkan kita ngadain kegiatan apa, nah misalkan kita masukin nama kegiatannya pengembangan UMKM.
kita setting misalkan tanggalnya tanggal berapa, misal kita setting buat besok, atau lokasinya ditentukan misalkan bola kecamatan Indramayu. Nah, di sini ini termasuk apa gitu? Agenda kecamatan kah? Atau pengumuman yang sangat penting atau info mengenai bantuan sosial. Jadi ada beberapa kategori. Nah, kita misalkan agenda kecamatan di sini setiap UMKM bisa membawa hasil atau produknya misalkan ya. Nah, misalkan kita di sini bisa lampiran berkas juga. Oke, kita masukkan simpan dan sinkronisasi. Oke, sebentar. Oke, mungkin teman-teman maaf ya karena di sini ada dari segi errornya. Tapi sebelumnya itu sudah dicoba dan bisa gitu menambahkan beberapa agenda. Nah, oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu Smart Map. Nah, yang di sini yang tadi dikatakan bahwasanya di admin ini ada machine learning-nya, di mana machine learning ini digunakan untuk merekomendasikan gitu kepada pemangku kepentingan atau pengambil keputusan seperti misalkan bupati ataupun kepala desa atau kuwu gitu, bahkan bisa sampai ke bupati. Nah, di sini ada smart map yang dimana smart map Indramayu ini ada beberapa kategori gitu, mulai dari pengaduan, bantuan sosial dan lainnya. Nah, di sini ada radar insight-nya juga, mulai dari zona merah infrastruktur adalah konsentrasi pengaduan jalan rusak tinggi di koridor desa Karangapel. Nah, misalkan di sini dari insight yang sudah ada, si pemangku kepentingan ini bisa mengambil keputusan yang mungkin cepat dan juga bisa memprioritaskan agar bantuan yang disampaikan ini tepat sasaran seperti itu. Oke, selain itu mungkin di sini ada fitur pencarian juga, pencarian data. Sebentar. Oke, nah di sini bisa ada menu pencarian, terus juga ada menu notifikasi, terus juga ada profile dari si adminnya. Karena ini dari segi admin, jadi udah ada pembuatan dari username sama passwordnya gitu. Terus selain itu, nah di sini lupa tadi ada filter, kita bisa memfilter misalkan sesuai kategorinya atau sesuai isinya gitu. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan atau dapat didemokan untuk website si Ca-Ayu ini, sistem yang mungkin kedepannya bisa digunakan oleh kecamatan di Indonesia ini. Oke, mungkin cukup segitu, saya kembalikan kepada saudari Tiara. Baik, terima kasih dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.